一緒に遊ぼう。 Setelah Yunsan menyuruh bawahannya untuk menyerang, Jin beralih ke klan primer yang mengumumkan penutupan sementara semua rumah dan pelelangan. Tindakan ini tidak diragukan lagi untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa masalah yang cukup besar akan menimpa kepada mereka. Bahkan, ada beberapa rumor yang mengatakan Mystic Lord berencana memusnahkan klan primer. Ya, Fei, apakah benar berita bahwa Mystic Lord akan menyerang klan kita? Tanya sosok pria tua di aula yang mengerutkan keningnya. Penatua pertama, berita ini memang benar. Kemungkinan besar Mystic Lord akan benar-benar bertindak dalam 2 hari, ucap Yafei. Semua ini karena orang Xiao. Mungkin kita tidak akan mengalami seperti ini jika kami tidak membantu mereka. Xiaoli mendengar percakapan itu dengan rasa bersalah. Dia berkata, "Tetua pertama, masalah ini memang terkait dengan klan Xiao." Tatapannya mengarah ke Tengshan saat dia berbicara. Jika Mystic Lord benar-benar ingin menyerang klan primer, Anda dapat menyerahkan saya atau bahkan setengah dari anggota klan kepada mereka. Setelah itu, Anda dapat mengumumkan bahwa ini semua adalah orang-orang yang tersisa dari klan Xiao. Tolong coba pikirkan cara untuk membiarkan orang klan lain pergi dengan tenang. Klan Xiao mungkin akan menghadapi bencana besar, tetapi sebagian dari darah kita harus tetap ada, ucap Zhao Ding. Aku tidak akan menyerahkanmu pada Mystic Lord, bahkan jika aku harus menyerahkan nyawaku, ucap dingin Hei Bodong. Hei tua, apakah kau masih menunggu Xiaoyan kembali? Ucap Zhao Ding. Aku memiliki keyakinan pada orang itu, kata Hei Bodong sambil tertawa keras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu, klan Nalan, asosiasi alkemis, atau keluarga kekaisaran? Ucap Tengshan. Itu tidak akan berguna, ucap Yafei menggelengkan kepala tak berdaya. Lalu, apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati? Ucap orang lain yang ada di ruangan. Penatua pertama, untuk mempersiapkan yang terburuk. Saya telah mengirim beberapa generasi Xiao dan klan primer kami keluar dari ibu kota untuk melindungi garis keturunan klan kami. Jika penyerangan terjadi, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati, ucap Yafei. Tiba-tiba, di luar terdengar suarakan ledakan di langit kekaisaran Jiama. Klan primer, serahkan sisa anggota klan Xiao. Kalau tidak, hari ini akan menjadi klanmu dihilangkan. Terdengar sosok di langit. Hei Bodong dan yang lainnya bergegas keluar dari aula. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tengshan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati, ucap Hei Bodong. Semua orang, dengarkan. Jaga pos kalian dan jangan panik. Tidak perlu merapor. Jika ada yang mengganggu, bunuh saja mereka, teriak Yafei. Kelompok berjubah putih melonjak dari segala arah, membuat klan primer tidak bisa bergerak. Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan terjadi. Apa gunanya bersembunyi? Lagi pula, apakah kamu berpikir aku orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Zhao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu niat baik Yafei. Segera, dia mengeluarkan Douki yang tidak biasa. Hah? Anda telah maju ke Dowling? Kapan ini terjadi? Hei Bodong di sampingnya langsung terkejut. Mencari kesempatan untuk melarikan diri itu bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita. Bahkan, jika klan primer sepenuhnya dimusnahkan, akan ada seseorang yang akan membalaskan dendam untuk kita di masa depan, ucap Zhao Ding. Hei Bodong hanya bisa mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan sepasang sayap Douki dari punggungnya, dan dia terbang ke langit. Hei Bodong, apakah kau benar-benar berpikir untuk mengalahkan kami dengan kekuatan sendiri? Cepat serahkan semua anggota klan Xiao, ucap dari salah satu ketua dari Mystic Lord. Ekspresi Hei Bodong suram sambil menyipitkan matanya.
saat pandangannya menyapu Yundu dan Yunsa. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aura mereka tampak mencapai kelas doang, tapi nafas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alami seorang elit doang. Saya pikir Yunsan pasti menggunakan teknik rahasia aneh untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka, gumam Hei Bodong. Kemudian Hei Bodong bertanya pada mereka, Yundu, Yunsa, bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas doang? Hehehe, jangan beritahu aku bahwa hanya kamu yang bisa naik ke tingkat doang. Orang tua yang tawa dingin ketika mendengar kata-kata Hei Bodong. Hei tua, bagaimana mereka bisa menembus kelas doang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke arah sisi Hei Bodong. Itu adalah Tengsan. Pada saat ini wajahnya juga dipenuhi ketidakpercayaan. Mungkin Yunsa mempunyai teknik yang aneh untuk meningkatkan kekuatan mereka, ucap Hei Bodong. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, aku akan membantumu. Selama 2 pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid sekte Mystic Lord lainnya, ucap Hei Bodong. Kemudian Yunsa berkata, sekte Mystic Lord, hari ini adalah pemandian darah untuk klan primer. Serang mereka. Saat suara Yundu terdengar, murid Mystic Lord langsung mengepung klan primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya, dan segera aura pedang yang tajam menyerbu ke arah rumah besar seperti harimau yang baru saja turun dari gunungnya. Teriakan niat membunuh yang langsung meletus menyebabkan wajah di sekitarnya menjadi pucat. Yundu dan Yunsa langsung menyerang Hei Bodong secara bersamaan. Wajah Tengsan gelap dan suram ketika melihat ke arah Hei Bodong yang akan diserang secara bersamaan. Tengsan kemudian berteriak dengan dingin, "Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakanku? Hari ini, jika klan primer tidak bisa lepas dari malapetaka ini, aku setidaknya memberikan luka cukup fatal untuk kalian." Dari kejauhan terlihat sosok cantik yang bertanya kepada sosok tua, "Kakek buyut, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa?" tanya Yaoye. "Kau juga harus tahu seberapa kuat sekte Mystic Lord saat ini," balas Jalou. "Tapi kakek buyut, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan sekte Mystic Lord beberapa tahun ini. Mari kita tunggu dan lihat." Jalou menghela napas lega setelah lama terdiam. Ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yaoye saat Jalou masih bertindak begitu bimbang pada saat kritis seperti ini. Saat ini klan primer dan klan Mystic Lord sekte memasuki keadaan panas. Terlihat dari kejauhan ada 10 binatang ajaib terbang dengan cepat melalui langit, lebih dari 100 km dari kota Jiama. Sebuah kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama akan segera tiba. Tabrakan pertempuran jarak dekat yang sesungguhnya meledak saat mereka mulai menyerbu di halaman luar mansion. Meskipun sekte Mystic Lord telah merekrut sejumlah besar murid-murid selama beberapa tahun ini, tapi mereka tidak dapat melatih menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Namun, klan primer berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pada saat ini, rumah klan besar primer masih tidak bisa ditembus oleh sekte Mystic Lord. Ledakan energi yang kuat tiba-tiba terdengar di langit. Tengsan mengalami luka fatal dari serangan Yufu dan Yunsu. "Tengsan, hentikan perlawananmu. Kau hanya membuang-buang nyawamu," ucap Yunfu. Tengsan tidak menghiraukan ucapan Yunfu, tapi dia menoleh ke arah Hei Bodong. Sepertinya pertarungan di sana lebih intens dibandingkan pertarungan melawan Yunfu. Kemudian Tengsan kembali bertarung. Seketika, suara ledakan energi semakin jelas ketika ketiga orang itu sekali lagi bertukar pukulan setelah pertempuran sengit di langit. Tapi, sepertinya Tengsan dipukul mundur oleh lawan. Wajah Tengsan terlihat pucat, dan seketika tubuhnya terjatuh dengan cepat. Tapi beruntung ketika dia jatuh, ada anggota klan primer yang menangkapnya.
Yunfu dan Yunsu tidak tinggal diam setelah mengalahkan Tang San. Kedua orang ini segera memindahkan tubuhnya dan bergegas ke dalam lingkaran pertempuran di mana Hei Bodong berada. Tidak lama setelah Yunfu dan Yunsu bergabung ke pertempuran, Hei Bodong yang pada awalnya menyerang dan bertahan dengan baik kini mengalami kekalahan. Tapi beberapa saat kemudian Jalou terkejut. Matanya tiba-tiba melebar. Seketika tubuhnya bergetar karena kegembiraannya. Aura ini, apakah dia? Apakah orang itu benar-benar kembali? Beberapa pertanyaan melintas di pikiran Jalou. Cahaya perak bergegas melintasi langit. Akhirnya, sosok manusia yang tertutupi oleh nyala api hijau muncul di medan pertempuran. Munculnya sosok manusia api hijau langsung menyebabkan wajah Hei Bodong menjadi tertegun. Kau benar-benar berani ikut campur dalam urusan sekte Misty-Cloud. Apakah kau cari mati? Utab Yondu dengan ekspresi suram. Seketika, tinju yang dibungkus oleh api melesat ke arah Yondu dan tiga lainnya, membuat mereka terpental sekitar 100 kaki di udara. Pada saat ini, orang-orang menguras pikiran mereka mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka sia-sia. Kamu siapa? Tolong beritahu kami namamu, ucap Yondu. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tak terduga bahwa sekte Misty-Cloud masih saja keterlaluan, gumam Xiaoyan. Kemudian dia berkata, sekte Misty-Cloud, saya Xiaoyan dari klan Xiao, telah datang untuk membalas dendam. Sungguh tidak terduga, orang ini sebenarnya telah kembali. Hahaha. Sepertinya tidak akan mudah bagi sekte Misty-Cloud untuk memenuhi ambisinya kali ini, ucap Jalou yang dari tadi menonton di atas menara. Kakek buyut, dia adalah... Yaoye mulai berbicara. Apakah kamu masih ingat Xiaoyan dari rapat alkemi saat itu? Yaoye mulai terpana ketika mendengar ini dan memuji kakek buyut. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya kami tidak mendapat permusuhan dengan dia, sambil mengelus dengan lembut dadanya yang tebal saat dia berbicara dengan gembira. Pemuda dengan jubah hitam kemudian berbalik ke arah Hei Bodong. Dia tersenyum kemudian membungkuk. Hei tua, terima kasih telah merawat klan Xiao beberapa tahun ini. Hei Bodong dengan ekspresi terkejut bertanya, apakah kau Xiaoyan? Bagaimana bisa kau masih hidup? Lalu Xiaoyan menjawab, bagaimana aku bisa mati dengan mudah ketika aku belum bisa membunuh Yunsan dengan tanganku? Ekspresi Yondu tiba-tiba pucat melihat kemunculan Xiaoyan, benar-benar merusak rencana mereka. Yondu kemudian meniup sebuah peluit. Tiba-tiba sosok 5 orang mendatangi mereka. Sekarang pasukan dari sekte Misty-Cloud berjumlah 9 orang untuk menghadapi Xiaoyan. Xiaoyan hanya tertawa, kemudian dia mengangkat tangannya. Lebih dari 10 sosok orang datang ke arah Xiaoyan. Selanjutnya, biarkan kita yang memberi rasa sakit, ucap Xiaoyan. Hei Bodong di sampingnya terkejut, kemudian bertanya, Xiaoyan, apakah ini adalah orang-orangmu? Sungguh tidak terduga. Sekte Misty-Cloud menyambutku dengan baik, ucap Xiaoyan. Apakah orang-orang ini sekte Misty-Cloud? Ucap Lin Yan dengan tertawa. Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya dan berkata, habisi mereka semua. Lin Yan dan yang lainnya mengangguk. Hei tua, aku akan menyerahkan kedua doang itu untukmu. Serahkan sisanya pada kami, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.